warga Jogja, senang sekali ya kalau kita sudah bicara masalah traveling. Apalagi travelingnya by airplane gitu kan, naik pesawat gitu. Sejak kecil kita selalu kalau ngelihat pesawat loh ya, kalau saya pribadi gitu, sambil makan disuapin, nggak mau tuh lihat tuh pesawat lewat gitu, langsung masuk gitu kan. Nah memang menyenangkan sekali ya, siapa sih yang nggak pengen dan suka gitu ya naik pesawat, soalnya cepet. Kalau yang lainnya ya kan jarak, katakan ya Jogja Jakarta, ada yang 5 jam, ada yang 4 jam. Kalau naik pesawat mah cepet banget gitu ya, cuman 40 menit, 45 menit sampai. Begitu kan Pak Pandu? Ya, betul. Luar biasa. Oke, seperti tadi kita pengen tahu gitu ya, sebenarnya bandara yang ada di Yogyakarta ini sudah terbagi dua, ya kan? Adi Sucipto, Bandara Lama, dan juga YIA, Bandara Baru. Nah, kenapa sih Pak Pandu kok pindahnya jauh banget gitu, hampir bisa dikatakan keluar dari kota Jogja kan? Ya, Mbak Yosi dan keluarga Jogja sekalian. Jadi, kenapa harus ada bandara baru? Pertanyaannya itu dulu. Yes, Nah, ya. jadi ternyata Adi Sucipto itu sampai dengan 2018 kapasitas yang hanya 1.800.000 per tahun itu diisi sampai dengan 8,4 juta. Jadi dibayangkan ya, kapasitasnya kecil tapi ternyata penumpangnya sampai 8,4 juta per tahun. Sehingga ini menimbulkan ya ketidaknyamanan dan lain-lain, bahkan trafficnya sampai 187 waktu itu. Ada ini ya? banyak sekali yang holding, cancel dan lain-lain. Nah, terkait hal ini akhirnya Angkasa Pura I menginginkan tempat bandara yang baru yang bisa mengakomodir penerbangan yang lebih banyak lagi, dengan sesuai dengan kapasitasnya. Jangan sampai kapasitas hanya 1 tapi diisi 10 gitu istilahnya kan. Banyak peminat lah ya. Akhirnya kita mencarilah tempat. Nah, sebetulnya tidak hanya Kulon Progo yang kita survei, hampir di seluruh kabupaten itu kita survei, dari Sleman, Bantul, yang lainnya kita survei. Nah, ternyata yang dipilih adalah Kulon Progo. Mengapa? Karena ada penilaian yang pertama, kita bebas dari obstacle. Obstacle itu halangan. Nah, kalau Sleman jelaslah mendekati Gunung Merapi, itu merupakan halangan, obstacle. Kemudian Gunung Kidul juga banyak perbukitan di sana. Itu obstacle. Yang kedua, tidak padat penduduk. Nah, kebetulan Kulon Progo ini di daerah pantai. Yang sebelah selatannya itu tidak ada penduduk ya, karena laut. Benar, ya. benar. Jadi ini sudah dijamin keamanannya. Karena apa? Bandara ini kan kalau pesawat terjadi kecelakaan, maka kita harus mikir, di situ banyak penduduk tidak. Kalau banyak penduduk berarti kecelakaan ini akan menimbulkan korban yang lebih banyak. Sehingga kita pilihlah Kulon Progo. Ya. Di samping itu juga Kulon Progo ini untuk pengembangan lebih bagus lagi di sana. Jadi akhirnya Angkasa Pura I memilih Kulon Progo. Begitu ya Pak ya, dengan pembebasan lahan tanah yang sekian. Cukup luas loh, itu hampir luas, 600 hektar. Iya. Artinya ini bisa dikembangkan, ini nanti bisa ultimate-nya lebih besar lagi. Iya, dan ini termasuk bandara teristimewa kan ya? Kalau di Angkasa Pura I, ini menjadi bandara yang paling istimewa. Kenapa? Karena pertama, luasannya lebih luas dari Bali. Bali ini hanya 300 hektar, YIA ini 600 hektaran, ya kan? Nah, kemudian yang paling istimewa apa? Landasannya lebih panjang. Bali itu hanya 3 kilo, kalau di kita 3 kilo lebih 250 meter. Nah, kemudian kepadatan landasannya ini bisa didarati oleh seluruh jenis pesawat. Dari pesawat Nero sampai yang pesawat terbesar dan terberat. Sementara ini yang terberat itu kan 777 ya, 777 sudah pernah mendarat. Artinya ini keistimewaannya. Jadi kita Jogja ini harus bersyukur punya bandara yang bisa didarati oleh seluruh jenis pesawat terberat dan terbesar. Artinya nanti bisa direct flight dari luar negeri menuju Jogja. Makanya kita doakan COVID ini harus segera selesai.
sehingga kita Amin. bisa normal lagi gitu kan. Iya. Oke, Gitu, luar Mbak biasa Yosi. ya. Kalau kita ngelihatnya mungkin karena wow keren ya, karena view-nya itu adalah pantai gitu. Ternyata ada 3 yang harus terpikirkan ya Pak ya untuk memilih Kulon Progo sebagai bandara internasional di Yogyakarta gitu. Nah, mengingat nih Pak, masa-masa saat ini yang boleh dibilang sih semua moda transportasi umum itu mengalami penurunan begitu kan. Bagaimana dengan Gia sendiri Pak Pandu selama ini? Ya, inilah mungkin di saat-saat ini memang saya di bisnis aviasi ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Yes, Ya kan? I know. Jadi seluruh bisnis aviasi bahkannya tidak hanya operator, kami kan operator. Nah, pelakunya ada maskapai, ini juga sama. Terdampak ya? Jadi kalau secara angka kami mendapatkan penurunan penumpang itu sampai 85%. Wow. Ya, penurunan penumpang. Bayangkan Banyak Mbak Yosi, berarti. saya dulu bercita-cita begitu pindah ke YIA Aha. dengan kapasitas 20 juta penumpang per tahun. Ya, kita bandingkan nih yang Adi Sucipto kan 1,8, ini 20 juta penumpang. Paling tidak saya memindahkan penumpang yang tadinya mengakses Bandara Adi Sucipto itu rata-rata di 25.000 per hari. Ya kan? Ternyata begitu kita pindah kena Covid. Iya. Nah, benar, yang benar. harusnya paling tidak 25.000 per hari, sekarang saya hanya 3.000. Oh. Ya, bahkan di akhir-akhir ini Januari Februari ini low season kami hanya menerima 2.000 saja penumpang per hari. Jadi memang secara umum, secara korporasi pun mengalami luar biasa Iya. penurunan. Sebenarnya cukup menyedihkan juga ya Pak Pandu ya, ketika di awal ini kita tidak pernah tahu apa yang akan Iya. terjadi dan di luar ekspektasi Iya. kan ya. Tapi memang begini, bandara ini kan memang tugasnya lebih ke pelayanan. Yes, benar. Apapun kondisinya, kami tetap melayani. Aha. Ya, kalau Ini ada 3 yang harus diterapkan begitu ya Pak ya? Mengenai Iya, ada. pelayanan. Kalau di tempat kami ada namanya 3S, 1C, safety, Yes. security, Aha. services, dan compliant. Jadi safety itu bagaimana kita meyakinkan aman, Mhm. selamat, ya kan, Aman, selamat, untuk oke. penumpang, untuk pesawat. Security, tadi safety ya, keselamatan. Keamanan, Kemudian keselamatan. security, keamanannya Iya. kita jaga. Services, bagaimana kita bisa melayani dengan baik penumpang maupun maskapai. Kemudian compliant ini pastinya kita harus mengikuti seluruh aturan. Karena aturan kami itu ada di Kementerian Perhubungan, ada juga di lembaga penerbangan aviasi ya, ICAO, Aha, ya, iya. International Civil Aviation Organization gitu. Ya. Bagaimana Jadi itu dengan fasilitas bandara ini sendiri Pak? fasilitas, karena ini bandara kebanggaan AP1 ya, pastilah seluruh fasilitas yang seharusnya ada di bandara sudah ada di bandara YIA ya. Ya. Dari mulai orang drop zone sampai dengan check-in, kemudian mereka masuk ke ruang tunggu. Aha. Ini fasilitasnya secara aturan sudah lengkap Ya, ya, dari iya. keamanannya, pemeriksaan juga lengkap. Ya. Dan yang jelas kami di ruang tunggu ini ada fasilitas yang spesial yang di bandara lain tidak ada. Nah, Apa itu? dia. Di sana ada pusat ya UMKM ya. Namanya adalah Pasar Kota Gede, di mana kami mengundang hampir sekitar 350 UMKM Yogyakarta dan sekitarnya untuk bisa ya berjualan di sana. Ya, berjualan di sana di ruang tunggu, dan tempatnya cukup prime, ya, cukup bagus, strategis. Ini sebagai sumbangsih kami AP1 untuk menaikkan kelas UMKM ceritanya. Dan ini belum ada di bandara lain. Iya, benar sekali. Dan dengan luasnya yang begitu luar biasa, kemudian dengan simbol-simbol kejogjaannya yang sangat luar Iya. biasa ya kan? Iya. Ada beca, ada angkringan, iya kan ya, Iya, ada Pak, ya? kereta kencana. Iya, ada kereta kencana. Itu memang merupakan sesuatu yang berbeda Iya. dari bandara yang sebelumnya. Dan perlu Mbak Yosi ketahui nih ya, waktu kita membuat artwork, Ya? ini dimonitor oleh Ngarso Dalem loh. Oh. Jadi kalau kita membuat misalkan lawang papat, Aha. pasti kita konsultasi ke Ngarso Dalem. Pak Ngarso Dalem, kami akan membuat lawang papat. Kami akan membuat ABCD termasuk
ada kolam Taman Sari. Iya, iya. Nah, beliau langsung mengecek dan beliau juga ikut di dalamnya sehingga betul-betul Bandara Yogyakarta International Airport ini menjadi bandara khas Yogyakarta. Wow, luar biasa Iya. sekali ya. Jadi pembangunan Bandara YIA itu ternyata dalam pengawasan Gubernur Yogyakarta. Betul. Oke, kemudian fasilitas yang mungkin lebih lagi nanti akan kita tahu dari masyarakat nih Pak nih, yang sudah banyak beberapa tanggapan dari masyarakat Jogja sebagai passengers gitu ya, atau cuman main ke Y aja buat foto-foto ya bro kan? Iya, jadi kita akan tahu destinasi keluarga baru. Iya, destinasi luar biasa dari Yogyakarta International Airport. Jangan kemana-mana, nanti kita akan segera tahu seperti apa tanggapan masyarakat tentang Bandara Istimewa dari Yogyakarta YIA. Jangan kemana-mana, Bapak monggo loh bisa diunjuk ya kan.